3, 2, 1. Let's go! Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin menyajikan hasil presentasi kami, yaitu mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan dan melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Kami dari kelompok 5 terdiri dari saya sendiri Magnifera Lukwinda, kemudian Usman Duru, Adik Pemarani, Ikram Deza Pratama, Sari Yulinda Putri, Fadal Muhammad, dan Renata. Baik, selanjutnya adalah mendesain proposal, penelitian, dan hasil kegiatan. Pengertian proposal. Proposal adalah suatu rancangan yang akan berlangsung dalam bentuk tulisan dengan sistematis dan terperinci. Proposal dibuat untuk mendapatkan persetujuan pihak lain. Bisa juga dibuat untuk permohonan dan bantuan dana. Yang nantinya akan ada kerjasama antara pihak yang mengajukan dan pihak yang memberi bantuan. Adapun jenis-jenis proposal terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah proposal penelitian pengembangan. Proposal ini merupakan kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah-masalah aktual. Nah, dalam kegiatan ini, pengembangan ditekankan pada pemanfaatan teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, atau temuan penelitian yang untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua adalah proposal penelitian kajian pustaka. Untuk proposal ini dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Nah, telah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru untuk keperluan baru. Yang ketiga, ada proposal penelitian kualitatif. Untuk proposal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kuncinya. Nah, penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan yang induktif. Kemudian, proposal penelitian kuantitatif. Proposal ini pada dasarnya menggunakan pendekatan dedukatif atau induktif. Pendekatan ini berupa suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau verifikasi dalam bentuk dukungan dan empiris di lapangan. Selanjutnya adalah unsur-unsur proposal. Unsur-unsur proposal yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, hipotesis. Yang kelima, asumsi penelitian. Keenam, manfaat penelitian. Ketujuh, ruang lingkup. Kedelapan, kajian pustaka. Dan kesembilan, definisi operasional. Selanjutnya, membangun konteks teks proposal. Sebelum melakukan penelitian untuk skripsi atau melakukan kegiatan lain yang bukan penelitian, kita dituntut untuk membuat proposal terlebih dahulu. Proposal penelitian ataupun proposal kegiatan harus didesain dengan benar berdasarkan kerangka pemikiran yang ditunjuk, mulai dari penetapan masalah sampai dengan metode dan teknik pelaksanaannya. Oleh karena itu, proposal harus disusun secara objektif, sistematis, dan terencana dalam mengeksplorasi masalah, serta harus diungkapkan secara akurat dan berterima dalam hal gaya penulisannya, yang terutama pada isi dan formulasi bahasanya. Selanjutnya, menelusuri dan menganalisis model teks proposal. Hal penting yang harus diperhatikan dalam mendesain proposal sebagai genre makro adalah seluruh isi dan gagasan dan dalam proposal seharusnya disampaikan dengan bahasa yang baku. Selain itu, proposal hendaknya disusun dengan struktur yang tepat dan tahap-tahapan dalamnya direalisasikan dengan genre mikro yang tepat pula. Kemudian,
Bagaimana sih caranya? Yang pertama adalah menelusuri model teks proposal. Unsur-unsur proposal penelitian yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah landasan, teori, dan tinjauan pustaka, ketiga metode penelitian. Untuk pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan itu berupa latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan hipotesis. Kemudian landasan teori dan tinjauan pustaka. Apa saja di dalam landasan teori dan tinjauan pustaka itu terdapat landasan teori dan tinjauan pustaka. Selanjutnya merekonstruksi teks proposal. Merekonstruksi teks proposal dan menyusun ulang teks tersebut dengan cara yang berbeda. Cara yang ditempuh adalah yang pertama, tentukan teks proposal. Yang kedua, bacalah teks proposal dengan teliti dan pahamilah struktur teks beserta isinya. Yang ketiga, ringkaslah tahapan demi tahapan pada struktur teks tersebut dengan kalimat-kalimat Anda sendiri, tetapi tidak mengubah isinya ataupun genre mikro yang ada di dalamnya. Yang keempat, rangkaikanlah ringkasan dari setiap tahapan itu menjadi satu kesatuan. Yang kelima, sebelum dianggap sebagai satu kesatuan, periksalah kembali apakah rangkaian ringkasan tersebut sudah tersusun secara rapi dan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir adalah kesatuan ringkasan akhir yang telah diperiksa itu adalah rekonstruksi yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Renata. Baiklah, saya Renata. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu menyusun teks proposal. Proposal penelitian atau proposal kegiatan yang akan Anda susun itu adalah milik Anda sendiri. Tetapi dalam proses penyusunannya, Anda masih mendasarkan dari diri pada model yang sudah ada. Meskipun Anda boleh mencari bantuan dari siapapun atau dari sumber-sumber pustaka apapun, proposal yang Anda susun adalah proposal Anda sendiri. Dijelaskan lebih jauh lagi, bahwa apabila Anda akan menyusun proposal penelitian, Anda dapat menentukan pokok persoalan yang berkaitan dengan bidang sendiri. Selanjutnya, membuat rangkuman. Rangkuman dapat diartikan sebagai suatu hasil merangkum atau meringkas sebuah tulisan atau pembicaraan menjadi suatu uraian yang lebih singkat melalui perbandingan secara proporsional antara bagian yang dirangkum dengan rangkumannya. Dan langkah-langkah pembuatan rangkuman yaitu: bacalah semua tes bacaan, kemudian tandailah bagian yang dianggap sangat penting. Setelah itu, buatlah kerangka, kemudian kembangkan menjadi sebuah rangkuman. Kemudian tuliskan informasi yang kamu anggap penting itu dengan informasi pendukung. Yang terakhir, kemudian bacalah kembali hasil rangkuman yang kamu buat dengan teks bacaan asli. Maka kamu akan melihat kelebihan dari sebuah rangkuman tersebut tanpa merubah maknanya. Selanjutnya ada melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Pengertiannya, teks laporan adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan dan juga kegiatan. Tujuannya, mengatasi suatu persoalan, menemukan teknik, mengambil keputusan yang efektif, melakukan pengawasan, dan mengetahui perkembangan masalah. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, objektif, universal, faktual, sistematif, objek yang diobservasi, tidak ada bagian penutup dari penulis dan laporan. Selanjutnya ada membangun konteks teks laporan. Laporan penelitian dan laporan kegiatan yang dimaksud di sini adalah laporan pada umumnya, yaitu bahwa setelah penelitian atau pelaksanaan kegiatan, melaksanakan penelitian atau kegiatan sesuai dengan bertingkat pendidikan dan jenis kegiatan yang relevan dengan kehidupan akademik. Menelusuri, model, dan menganalisa teks laporan. Dalam penulisan laporan penting sekali peneliti untuk memperhatikan dari segi kebahasaan dengan formulasi bahasa yang sesuai agar laporan peneliti mudah dipahami. Sedangkan dari sisi yang lain, yang harus diperhatikan adalah ketepatan waktu pelaporan
Penelitian atau kegiatan hasil ini supaya hasil-hasil yang ditemui dan temuan-temuan penelitian atau kegiatan tersebut tidak diketahui oleh berbagai pihak lain. Yang pertama yaitu menelusuri model teks laporan. Menelusuri laporan penelitian dan laporan kegiatan disusun menurut struktur teks tertentu. Struktur teks terdiri atas tahapan-tahapan yang realisasi oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan tersebut. Yang bagian B, menganalisa hubungan genre pada setiap teks laporan. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada landasan teori dan tinjauan pustaka, yang keempat ada metodologi penelitian, yang kelima hasil penelitian dan pembahasan, yang keenam penutup, yang ketujuh daftar pustaka, yang ke-8 simpulan tentang struktur dan hubungan genre pada laporan penelitian tersebut. Dan kesimpulannya yaitu rancangan atau proposal penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Dalam menyusun rencana penelitian, perlu diantisipasi tentang berbagai sumber yang akan digunakan untuk mendukung dan menghambat terlaksananya penelitian tersebut. Penelitian berangkat dari adanya suatu permasalahan. Masalah merupakan penyimpangan, yaitu penyimpangan antara rencana dengan pelaksana, penyimpangan antara teori dan praktek, dan penyimpangan antara dengan pelaksana. Baiklah, sekian itu materi dari kelompok kami. Terima kasih.